Bab 5691. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Namun, ketika sosoknya mundur, dan seluruh tubuhnya terbelah oleh energi pedang, arah mundurnya tidak memihak, dan disitulah Mu Yun dan si Chaoyun berada. Ledakan, di antara langit dan bumi, suara gemuruh meledak, dan nafas yang menggetarkan hati keluar. Dua sosok bangkit dari debu reruntuhan. Itu adalah Mu Yun dan si Chaoyun. Pada saat yang sama, Su Qiaoxing dan Qiao Tianlei juga merasakan kehadiran orang lain dan berhenti. Tianque, Qiao Tianlei berjalan ke arah di mana Qiao Tianque dihancurkan, wajahnya jelek. Di reruntuhan, Qiao Tianlei mengeluarkan tubuh Qiao Tianque, tetapi menemukan bahwa seluruh tubuh Qiao Tianque berlumuran darah, dan napasnya sekarat. Su Qiaoxing. Qiao Tianlei memandang Su Qiaoxing di sisi lain dengan kemarahan di matanya. Su Qiaoxing berkata dengan dingin, sesuatu yang tidak tahu apakah harus hidup atau mati, keluarlah lebih awal dan mereka tidak akan mati. Setiap orang adalah putra langit yang sombong di kekuasaan tertinggi, siapa yang takut satu sama lain. Siapapun yang lebih lemah harus dikutuk. Mata Qiao Tianlei jelek. Saat ini, mata Su Qiaoxing tertuju pada Mu Yun dan si Chaoyun. Si Chaoyun, itu sebenarnya kamu. Su Qiaoxing mencibir dan berkata, apa? Saya ingin belalang sembah menangkap jangkrik, dan Oriole ada di belakang. Anda bahkan tidak melihatnya, apakah Anda layak? Mendengar ini, wajah cantik si Chaoyun membeku. Su Qiaoxing, aku sudah tiba di sini. Aku di sini untuk menyembuhkan lukaku. Kalian datang nanti. Ini, surat hantu. Su Qiaoxing mencibir dan berkata, jika Anda ingin mendapatkan keuntungan dan bersembunyi dalam kegelapan, Anda orang-orang di Gunung Suci Konfusianisme benar-benar rakus akan hidup dan takut mati. Si Chaoyun mengerutkan kening. Perkataan wanita ini terlalu kasar. Jika kamu tidak percaya, kami pergi saja dari sini. Kata si Chaoyun, dan mengajak Mu Yun bersiap untuk pergi. Kamu ingin pergi ketika kamu mengetahuinya. Su Qiaoxing menebas langsung ke arah si Chaoyun dan Mu Yun, menghalangi jalan mereka. Ledakan, bumi bergemuruh dan berguling. Si Chaoyun memandang Su Qiaoxing lagi dan berkata dengan acuh tak acuh, Su Qiaoxing, jangan melangkah terlalu jauh. Wanita ini keterlaluan, apa yang bisa kamu lakukan? Su Qiaoxing mencibir, sepertinya Anda belum menyadari bahwa di sini, status dan status apapun semuanya salah, saya lebih baik dari Anda harus mendengarkan saya. Kalau tidak, itu kematian. Wajah si Chaoyun menjadi dingin. Qiao Tianlei bahkan lebih marah saat ini. Su Qiaoxing, ini keterlaluan. Mu Yun menarik lengan baju si Chaoyun dan berkata, aku tidak tahan lagi. Bunuh saja dia. Mu Yun berkata lagi, wanita ini, aku benar-benar ingin menamparnya beberapa kali ketika aku melihatnya, tapi aku tidak bisa menahannya. Mendengar ini, si Chaoyun tertegun beberapa saat, tapi Qiao Tianlei juga menatap kosong. Menjauh. Mata Su Qiaoxing menjadi lebih kabur. Bajingan ini, apa yang kamu bicarakan? Tidak tahan lagi. Bunuh dia. Si Chaoyun memandang Mu Yun dan berkata, bisakah kamu melakukannya? Dia tahu bahwa Mu Yun sekarang memiliki 5.200 tempat tinggal Tao, tetapi masih ada kesenjangan besar dengan si Chaoyun. Lalu kenapa tidak? Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, wanita ini, awalnya hanya berpikir bahwa dia akan bertarung dengan orang-orang ini. Mari kita tonton saja kesenangannya, tapi sekarang, dia berhutang terlalu banyak padanya. Ini tidak salah. Membuka mulutnya seperti anak sulung langit, sungguh tidak enak dipandang. Sekarang diketahui bahwa karena wanita ini tidak mengizinkan mereka pergi, dia tidak mau pergi. Saat ini, Su Qiaoxing bahkan curiga dia salah. Dengar, apa yang dibicarakan pemuda bertinta hitam ini. Bunuh dia, itu benar. Su Qiaoxing menunjuk ke arah Mu Yun dan si Chaoyun dengan pedang panjangnya, dan mencibir, oke, saya ingin melihat, keterampilan apa yang Anda miliki. Mu Yun melangkah keluar dan berkata, jangan biarkan salah satu dari 3 orang di sampingnya selamat. Ini baik. Si Chaoyun juga marah. Su Qiaoxing ini keterlaluan. Dia pikir dia adalah saudara perempuannya Su Qiaoyun. 7.000 rumah Tao dibuka. Qiao Tianlei juga bangun saat ini dan berkata, saya bersamamu. Su Qiaoxing melotot dengan marah, oke, mendekati kematian, saya akan menemuimu. Rumah Tao Su Qiaoxing mendekati 6.000. Jika dia melewati penghalang 6.000 kursi dalam perjalanan ke medan perang kuno ini,
maka di seluruh Lihuo Tianfu, dia dapat dianggap sebagai sosok tak tertandingi yang terkenal di dunia hukum utara. Orang-orang ini juga layak untuk melompat ke depannya. Aku benar-benar kesal saat melihatmu. Mu Yun memarahi, aku disebut sombong dan mendominasi, tapi aku belum pernah melihatmu begitu sombong dan tidak tahu malu. Kamu ingin mati. Mendengar omelan Mu Yun, wajah Su Qiaoxing menjadi jelek. Pedang panjang di tangannya terayun. Seberapa dahsyatkah wabah 5700 rumah Tao? Bahkan karakter kaisar biasa dari alam 3 kesengsaraan dan alam 4 kesengsaraan tidak sebanding sama sekali. Ledakan, pedang Qi melambai, dan roh jahat yang menakutkan menebas ke arah Mu Yun. Kesedihan besar, tanpa kesopanan apapun, Mu Yun meluncurkannya dengan satu telapak tangan. Kekuatan Dao dari 5200 Dao Mansion melesat tanpa henti. Sebelumnya, pertempuran antara Mu Yun dan Kang Tiancheng, yang belum mencapai 5000 kediaman Tao, sangatlah eksplosif. Sekarang rumah Tao telah menembus angka 5000 dan telah mencapai 5200, akumulasi Taoisme di dalam tubuh telah sepenuhnya meningkat ke tingkat yang baru. Gadis Bao, pergilah ke neraka. Telapak tangan Buddha yang besar langsung menutupinya. Bum bum bum, antara langit dan bumi, gas dari telapak tangan raksasa dan pedang raksasa bertabrakan, merobek kehampaan, menderu dan mendidih. Adapun si Chaoyun dan Qiao Tianlei, mereka tidak berbicara omong kosong, mereka langsung menyerang 3 Raja Iblis yang mengikuti Su Qiaoxing. Mati lemas yang mengerikan, ombak bergulung. Begitu telapak tangan besar yang menyakitkan keluar, Su Qiaoxing hanya merasa bahwa dunia sepertinya dipenuhi dengan telapak tangan Buddha pada saat ini. Taoisme Buddha, Su Qiaoxing mencibir, siapa kamu? Tidak ada agama Buddha yang kuat di 100 alam hukum utara. Orang mati tidak perlu tahu banyak. Sosok Mu Yun bergegas keluar lagi, dan dia langsung meninju. Tinju Buddha berguling seperti laut, dan kekuatan Dao meraung dan bersiul, langsung menuju ke Su Qiaoxing. Ledakan, suara ledakan terdengar. Su Qiaoxing diguncang oleh kekuatan yang sangat besar dan mundur lagi dan lagi. Jari Buddha besar, Mu Yun melangkah maju lagi dan menekan jarinya ke depan. Pada saat ini, sidik jari setinggi 100 zang langsung menuju ke wajah Su Qiaoxing. Jari raksasa itu datang, dan Su Qiaoxing menebas dengan pedangnya. Tapi pedang panjang itu berdiri di atas jari raksasa itu, tapi mengeluarkan suara berdentang. Namun, sidik jari raksasa itu tidak bergerak sama sekali, dan aman seperti gunung. Namun, pedang panjang itu bergetar, dan bahkan sosok Su Qiaoxing pun tertekan ke tanah. Kamu, Su Qiaoxing mengucapkan kata-katamu dalam satu kalimat, dan langkah kaki Mu Yun terdengar lagi. Sang Buddha Agung sedih. Dao welas asih adalah gaya yang paling mendominasi. Sang Buddha sedih. Patung Buddha setinggi 1000 zang, duduk bersila di udara, tangan terkepal. Sosok Mu Yun berdiri di depan patung Buddha dan menepuk telapak tangannya ke bawah. Dalam sekejap, aliran jejak telapak tangan yang menakutkan melesat ke arah Su Qiaoxing. Pada awalnya, Su Qiaoxing bisa menolak. Namun saat cetakan telapak tangan di langit menjadi semakin kuat, Su Qiaoxing tidak dapat menahannya lagi, dan kemudian ada cetakan telapak tangan satu demi satu, langsung memotret Su Qiaoxing. Jejak telapak tangan yang menakutkan jatuh satu persatu, tubuh Su Qiaoxing naik turun, dan tulang-tulangnya perlahan-lahan patah dan hancur. Namun di mulutnya, dia masih berteriak, kamu bajingan, jika kamu membunuhku, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Mendengar omelan itu, mata Mu Yun menjadi dingin. Pedang Raja Ming yang tak tergoyahkan langsung muncul di tangan Mu Yun. Mu Yun menginjak kepala Su Qiaoxing, mengarahkan pedang panjangnya tepat ke lehernya, dan berkata dengan acuh tak acuh, apakah dia masih berteriak. Pada saat ini, tubuh Su Qiaoxing bergetar, dan lampu samping menatap Mu Yun, dan tubuhnya sedikit gemetar. Kamu sendiri yang mengatakannya, ini, lihat kekuatan pribadimu, Qiao Tianlei, Qiao Tiankui bukanlah lawanmu, kamu dapat membunuh mereka, terlepas dari kekuatan di belakang mereka, aku secara alami dapat membunuhmu, terlepas dari kekuatan di belakangmu. Petik 2. Begitu kata-kata itu keluar, Mu Yun menikam dengan pedang. Ming Wangjian yang tak tergoyahkan menembus leher Su Qiaoxing, darah mengucur, tubuh Su Qiaoxing meronta, tapi dia tidak bisa melepaskan diri dari belenggu Mu Yun. Ketika saatnya tiba, si Chaoyun dan Qiao Tianlei semuanya tercengang. Setelah beberapa orang memecahkan 3 orang yang mengikuti Su Qiaoxing, mereka berkumpul. Di belakang Qiao Tianlei, ada 3 orang berdiri,
dan 2 dari 5 orang yang mengikuti sebelumnya meninggal ketika ketiga Su Qiaoxing sedang sekarat. Si Chaoyun juga jatuh ke tanah, berdiri di samping Muyun. Kamu benar-benar membunuhnya. Si Chaoyun tampak kaget. Jika tidak, Muyun melangkah maju dan mengumpulkan cincin luar angkasa di tubuh si Chaoyun. Biarkan dia hidup-hidup, temukan saudara perempuannya saat itu, lalu kejar kita ke seluruh dunia. Muyun memegang pedangnya, memandang Qiao Tianlei, dan berkata sambil tersenyum, bisakah kalian, 3 orang di belakangmu, merahasiakannya? Mendengar ini, Qiao Tianlei segera bergidik, dan buru-buru menundukkan tangannya untuk memberi hormat, terima kasih telah berbaik hati kepada anak ini. Su Qiaoxing membunuh saudara laki-laki saya tidak bisa membunuhnya, anak saya membantu saya membunuh wanita yang tidak masuk akal ini, lain kali aku akan memastikannya. Tutup mulutmu. Mendengar ini, Muyun memandang Qiao Tianlei. Dan saat ini, tiba-tiba terdengar suara menderu di sekeliling. Ups, si Chaoyun berkata dengan wajah jelek, binatang buas itu ada di sini. Gemuruh. Ke segala arah, suara menderu bergema. Binatang buas yang tinggi dan tinggi bergegas dari segala penjuru. Qiao Tianlei buru-buru berkata, jangan panik semuanya, kami akan memasuki istana. Apa gunanya istana ini? Si Chaoyun tercengang. Ikutlah denganku dan kamu akan tahu. Dengan mengatakan itu, Qiao Tianlei memimpin ketiganya, bersama Muyun dan si Chaoyun, dan langsung memasuki beberapa istana. Setelah melangkah ke aula istana, Muyun mengangkat alisnya. Dikelilingi oleh binatang buas, mereka dipenuhi aura pembunuh. Namun ketika berbagai binatang buas itu tiba di luar istana, mereka tidak menyerang dengan ganas, melainkan bertahan di sana-sini, mencari sesuatu tanpa tujuan. Tampaknya di aula istana tempat beberapa orang berada, di mata mereka, tidak ada apa-apa. Keanehan, si Chaoyun bertanya dengan rasa ingin tahu, mereka menutup mata terhadap istana ini. Muyun juga berkata, mungkin, Qiao Tianlei harus mengetahui sesuatu. Mendengar ini, Qiao Tianlei segera berkata, sejujurnya, saya dan saudara laki-laki saya juga mengetahuinya secara tidak sengaja. Ada banyak reruntuhan di tanah reruntuhan medan perang kuno ini, tetapi di antara reruntuhan tersebut, terdapat istana kuno yang terpelihara dengan baik, istana kuno, dan bangunan kuno. Namun, tempat-tempat yang terpelihara dengan baik semuanya berada di dalam reruntuhan dan di antara beberapa larangan. Kita perlu menggunakan darah binatang buas itu sebagai panduan untuk mewujudkan menara istana kuno itu. Muyun dan si Chaoyun tiba-tiba bereaksi. Sebelumnya, Qiao Tianlei dan Qiao Tiankui, bersaudara, membunuh sekelompok binatang buas terlebih dahulu, dan segera mundur untuk menghindari binatang buas berikutnya. Setelah berbalik lagi, aula utuh ini muncul. Bagaimana kamu tahu itu? Ketika Qiao Tianlei mendengar pertanyaan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, saya menggunakan saudara laki-laki saya untuk mengungkap beberapa reruntuhan istana kuno secara kebetulan. Kemudian, saya menggunakan metode ini untuk menggali banyak hal baik di reruntuhan ini. Pada saat ini, Qiao Tianlei melihat ke arah atas aula, dan kemegahan cahaya terbang ke langit. Kilau rumput peremajaan 7 pembuluh darah. Qiao Tianlei segera membiarkan satu orang memasuki aula, dan segera, rumput kebangkitan 7 urat dikeluarkan. Rerumputan kebangkitan 7 urat memiliki 7 helai daun, ramping seperti alis, namun terdapat garis-garis biru samar di atasnya. Qiao Tianlei mengambil rumput peremajaan Qimai dan berkata dengan sopan, jika bukan karena kita berdua, kita bertujuh harus mati di sini. Rumput kebangkitan 7 urat ini adalah ucapan terima kasih. Mendengar ini, si Chaoyun mengulurkan tangan dan mengambilnya langsung. Jika mereka bertemu Qiao Tianlei di jalan, diperkirakan Qiao Tianlei dan Qiao Tianlei tidak akan memperhatikan mereka berdua sama sekali. Pada akhirnya, Muyunlah yang menembak dan membunuh Su Qiaoxing dengan guncangan yang kuat. Beberapa orang berada di atas 5.000 rumah Tao, dan mereka adalah putra kesayangan dari berbagai kekuatan. Siapa yang bisa meyakinkan siapa? Tapi sekarang berbeda, Qiao Tianlei seharusnya takut pada Muyun. Saya melihat si Chaoyun mengambilnya. Muyun tidak sopan, dan berkata, 7 daun, ayo kita lakukan. Si Chaoyun dan aku masing-masing memiliki 3 daun, dan meninggalkan 1 untukmu. Saat Qiao Tianlei hendak mengatakan sesuatu, si Chaoyun melambaikan tangannya dengan ringan, dan daun rumput kebangkitan yang bersinar dengan aura sudah melayang di depan Qiao Tianlei. Qiao Tianlei sedikit ragu, tapi akhirnya menerimanya.
Ada hal lain di istana ini, mari kita cari secara terpisah. Keenamnya bubar saat ini. Si Chaoyun dan Muyun memasuki istana bersama. Si Chaoyun berkata, jangan bunuh mereka berempat. Mengapa? Kamu membunuh Su Qiaoxing, begitu bocor, itu pasti akan menjadi balas dendam dari Su Qiaoyun, bahkan dari jenius lain di Li Huo Tianfu. Si Chaoyun berkata, Qiao Tianlei. Jika waktunya tiba, sambil tersenyum, Muyun berkata, aku hanya ingin mereka membalas dendam padaku. Dengan reruntuhan medan perang kuno yang begitu besar, dia ingin menemukan seseorang, tetapi itu sulit. Jika Su Qiaoyun memiliki kemampuan untuk mendatanginya, itu yang terbaik. Setelah merasakan manisnya berburu dan membunuh Raja Iblis ini, Muyun tidak bisa berhenti. Kang Tiancheng, Su Qiaoxing, ini hanyalah permulaan. Siapapun yang bertemu di sini setidaknya memiliki 1000 rumah Tao. Jika Anda beruntung, Anda akan bertemu dengan beberapa Dao Wang yang lebih mempesona dari lebih dari 5000 rumah Dao. Lalu, Anda dapat menghasilkan banyak uang. Jika orang ini menepati janjinya, tidak perlu membunuhnya. Jika tidak, aku akan menunggu Su Qiaoyun menemukanku. Jika aku bertemu orang ini di masa depan, belum terlambat untuk membunuh dia. Muyun ingin mengetahui kengerian 7000 istana Tao. Dia sekarang memiliki 5200 tempat tinggal Tao, dan jaraknya masih jauh dari 6000, tetapi jaraknya tidak jauh. Beberapa orang mencari di istana ini selama beberapa hari, meski ada juga yang menemukan, namun pada akhirnya tidak ada hasil yang besar. Sebaliknya, rumput kebangkitan berurat 7 ini benar-benar memiliki nilai terbaik. Pada hari ini, 6 orang berkumpul. Qiao Tianlei berkata, istana ini akan bertahan sekitar 3 bulan, dan akan dihancurkan secara otomatis. Binatang buas di luar akan menyerang dan membunuh kita pada saat itu. Apakah yang kamu maksud? Kita bisa pergi lebih awal sekarang, mencari jalan keluar, dan menyingkirkan binatang buas itu tidak menjadi masalah. Qiao Tianlei berkata dengan serius. Ketika si Chaoyun mendengar ini, dia siap untuk pergi. Tapi Muyun tersenyum dan berkata, jangan khawatir, saya ingin berlatih di sini sebentar. Muyun memandang Qiao Tianlei dan berkata, ayo ajak seseorang pergi dulu, si Chaoyun dan aku akan tinggal di sini, dan kita akan pergi ketika istana menghilang secara otomatis. Mendengar ini, Qiao Tianlei tidak segan-segan. Terima kasih kalian berdua telah membantu, kebaikan ini akan dikenang di hatiku. Qiao Tianlei menyerahkan dan membawa orang-orang pergi. Keempat sosok itu segera menyerang dan membunuh binatang buas terpencil yang berada dalam jangkauan istana. Namun, kekuatan Raja Iblis lebih dari 5000 istana Tao milik Qiao Tianlei tidaklah salah. Bukan lawan Su Qiaoxing, tapi binatang buas ini tidak bisa menghentikannya. Segera, sekelompok 4 orang menghilang. Si Chaoyun tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, ayo pergi juga. Pergi apa? Tapi Muyun berkata, saya masih ingin berlatih di sini. Mendengar ini, si Chaoyun tercengang. Kamu yakin? Si Chaoyun membuka mulutnya dan berkata, Qiao Tianlei, kami tidak dapat mempercayainya, dan rumput peremajaan 7 pembuluh darah sangat berharga. Kami berdua menempati 6 daun, Anda tahu jika 6 daun ini ditempatkan di dunia luar, bahkan kaisar dan kaisar akan cemburu. Kalau begitu, jika Qiao Tianlei adalah orang yang baik hati sebagai balasannya, tidak apa-apa, jika dia membalas kebaikannya dengan kebencian. Muyun tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, aku benar-benar harus tinggal di sini untuk berlatih. Setelah berpikir sejenak, Muyun melanjutkan, aku berhutang budi padamu, aku membantumu membunuh Kang Tiancheng, dan sekarang aku memberimu 3 daun rumput peremajaan 7 pembuluh darah, menurutku itu cukup. Mendengar ini, si Chaoyun tercengang. Tidak ada ikatan antara kamu dan aku. Jika kamu ingin pergi, kamu bisa pergi dulu. Mendengar ini, si Chaoyun memandang Muyun dan berkata, apakah kamu benar-benar takut ditusuk dari belakang oleh Qiao Tianlei? Atau oleh Su Qiaoyun? Jangan takut. Muyun segera berkata, ngomong-ngomong, jika kamu bertemu Yun Xiaoyu dan Hua Zuyue di lembah Xingyue, kamu dapat memberitahu mereka bahwa suami majikan mereka juga ada di sini sekarang. Jika kita bertemu di masa depan, aku bisa membuktikannya. Aku mengatakan yang sebenarnya. Untuk sementara, si Chaoyun tidak bisa melihat menembus Muyun lagi. Oke, ayo pergi. Muyun tersenyum. Ketika Anda pergi, saya segera berubah menjadi kakak laki-laki, dengan nama samaran Lu Qingfeng. Di sini,
Tidak perlu takut membunuh orang. Sudahlah. Setelah beberapa saat, si Chaoyun menghela nafas dan berkata, jika kamu benar-benar suami dari Tuan Meng Zimo dan Tuan Miao Xianyu, sebaiknya aku tetap bersamamu. Petik 2 tanda tanya petik 2. Muyun memandang si Chaoyun dengan tanda tanya di wajahnya. Apakah wanita ini mengandalkannya? Kenapa kamu menatapku seperti ini? Si Chaoyun melanjutkan, saya memiliki hubungan dekat dengan Zuyue, suami majikannya. Tidak peduli apakah Anda asli atau palsu, saya akan selalu menemukannya dan memastikannya. Muyun sedikit pusing. Kamu tidak pergi. Aku melakukan backhand jejak gelap hidup dan mati, bermain untuk membunuhmu. Berpikir seperti ini di dalam hatinya, Muyun berkata perlahan di permukaan, terserah kamu. Apa maksudmu dengan caraku? Si Chaoyun mendengus dan berkata, bagaimanapun, saya juga arogan dari Gunung Suci Konfusianisme. Kakak laki-laki saya si Ye masih menjadi raja pertama Gunung Suci Konfusianisme kita. Si kamu, Muyun tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, kakak tertuamu sangat kuat. Tentu saja, ada lebih dari 8.000 rumah Tao. Setelah mendengar ini, mata Muyun berkedip dengan cahaya redup. Apa yang sedang kamu lakukan? Si Chaoyun tercengang. Mengapa orang ini Muyun? Setiap kali dia mendengar Raja Iblis Tao, dia merasa seperti telah melihat meja makanan lesat. Lebih dari 8.000. Muyun menghela nafas dan berkata, sejauh ini, di 4 alam Dharma, belum ada Raja Iblis yang melebihi 9.000, kan? Lebih dari 8.000. Si Chaoyun mengerutkan kening. Orang ini tidak terdengar iri sama sekali. Melihat penampilan Muyun, si Chaoyun mendengus dan berkata, bagaimanapun, wanita muda ini memiliki status yang baik, kekuatan dan bakatnya tidak buruk, dia terlihat bagus dan memiliki segalanya, kamu masih membenciku. Saat berbicara, Muyun memandang si Chaoyun. Cekung dan cembung. Ia memiliki tubuh yang tinggi, terutama sepasang kaki yang panjang, langsing, lurus dan langsing, seputih batu giok. Lalu bagaimana menurutmu? Setelah memeriksa Muyun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, apakah Tuan Meng Zimo dan Tuan Miao Xianyu cantik? Apa? Mendengar ini, si Chaoyun berkata dengan ekspresi mengenang, tentu saja indah, Tuan Meng Zimo, saya pernah melihatnya sebelumnya, bermartabat, anggun, semacam kemewahan di antara gerak tubuh, tanpa kepura-puraan sama sekali. Meng Zimo adalah memang luar biasa, mulia dan anggun, dia tidak sama dengan Ming Yuexin. Ming Yuexin termasuk dalam gaya ratu, dan selalu terlihat menyendiri. Dia pernah menganggap Muyun sebagai anak anjingnya. Kedua wanita tersebut memiliki semacam kemewahan yang terkandung dalam diri mereka, namun mereka sama sekali berbeda. Si Chaoyun kemudian berkata, Guru Miao Xianyu juga sangat spiritual. Ini memberi orang rasa kelicikan dan kepintaran. Yang paling penting adalah, setelah mengatakan ini, si Chaoyun menatap dadanya. Muyun segera mengerti, mengacungkan ibu jarinya, dan memuji, pahlawan melihat hal yang sama. Bajingan, si Chaoyun mengomel, seolah mengingat lubang pakaiannya di bawah aliran gunung. Muyun terlalu malas untuk memperhatikan. Apakah wanita ini tahu palu? Dia tidak pernah tahu betapa indahnya tarian-tarian Phoenix ganda ketika digerakkan. Aku bahkan tidak mengerti betapa menyegarkannya menjadi begitu bersemangat. Oke, Muyun melambaikan tangannya dan berkata, jika kamu ingin tinggal, tinggallah. Jika Qiao Tianlei benar-benar gelisah dan baik hati, akan ada perang. Apakah kamu sudah mempertimbangkannya? Kalau begitu aku akan berlatih. Karena itu, Muyun berbalik dan ingin pergi. Si Chaoyun tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dan berkata, kamu tidakkah kamu ingin meningkatkan lagi? Tapi Muyun tersenyum dan berkata, kalau begitu tunggu dan lihat. Ketika si Chaoyun mendengar ini, ekspresinya terkejut. Mustahil, meski Muyun mendapat peluang, jumlah rumah Tao bertambah menjadi 4.999, namun tidak butuh waktu lama untuk mencapai 5.200. Sekarang, untuk menaikkan lagi, kecepatan ini lebih dari sekedar monster. Dan, dengan tingkat promosi yang begitu cepat, jika Muyun, Meng Zimo dan Miao Xianyu benar-benar menikah, bagaimana mungkin kedua orang dewasa itu sudah menjadi kaisar, sementara Muyun hanyalah Raja Iblis? Ini, sama sekali tidak bisa dimengerti. Muyun berbalik dan memasuki aula besar, membentuk formasi Tao, dan duduk bersila di tanah. Tubuhnya, Su Qiaoxing,
bersama dengan 3 orang yang mengikuti, dan Kiao Tiankui, bersama dengan 2 orang yang meninggal. Sebanyak 7 esensi, darah, dan roh orang terkandung di dalam tubuh mereka. Kali ini, untung besar. Sebelumnya, dengan bantuan Kang Tiancheng dan 3 Raja Dao yang mengerikan, dia telah meningkatkan dari 4.999 tempat tinggal Tao menjadi 5.200. Sekarang, 7 ini, setidaknya dia harus membawakannya sublimasi 500 istana Tao, kan? Mata Mu Yun sudah penuh dengan keinginan yang mendesak. Di waktu berikutnya, secara diam-diam gabungkan esensi, ki, darah dan roh ini, tingkatkan pemerintahan Tao, tingkatkan takdir diri sendiri, dan gabungkan dengan rumput peremajaan 7 pembuluh darah. Mu Yun memasuki latihan. Si Chao Yun juga memegang rumput peremajaan Kimai di tangannya dan mulai berlatih. Di istana ini, keduanya tidak saling mengganggu. Waktu berlalu hari demi hari. Jika itu terjadi di masa lalu, takdir Mu Yun sendiri hanya terbuka 10%, dan akan memakan waktu beberapa bulan atau bahkan bertahun-tahun untuk mengkonsumsi roh dan darah itu sebelum dapat dimurnikan sepenuhnya. Namun kini, takdirnya sendiri sudah mencapai lebih dari 20%. Waktu bagi Mu Yun untuk menyerap roh dan dewa darah itu tidak diragukan lagi sangat berkurang. Dalam sekejap mata, 1,5 bulan berlalu. Duduk bersila di aula, Mu Yun perlahan menghela napas dan berdiri. 5.805. Saat ini, mata Mu Yun penuh kejutan. Dingin, Kiao Tiankui dan Su Qiaoxing menyerap esensi, darah, dan semangat yang lain, dan mereka mencapai 5.805 kursi. Yang paling penting adalah 3 rumput kebangkitan 7 urat, dan Mu Yun juga bergabung dalam satu nafas. Rerumputan ini tidak menumbuhkan istana Tao, tetapi memberi nutrisi pada jiwa seseorang, tetapi memiliki efek yang ajaib. Pada analisa terakhir, budidaya pencaksilat, baik fisik maupun jiwa adalah proses peningkatan. Peningkatan Taoisme sebenarnya adalah peningkatan fisik, dan rumput peremajaan 7 pembuluh darah dapat meningkatkan kekuatan jiwa Mu Yun. Keduanya ditumpangkan, kali ini, Mu Yun dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatannya telah berubah. 5.805 rumah Tao. Selangkah lebih jauh, Anda dapat menembus angka 6.000. Setelah angka 6.000 terlampaui, situasinya benar-benar berbeda. Berjalan keluar dari aula, Mu Yun merentangkan tangannya, dan suasana hatinya perlahan menjadi tenang. Saat ini, si Chao Yun juga keluar dari aula lain. Kamu akhirnya selesai. Melihat Mu Yun, si Chao Yun menghela napas. Orang ini berkata bahwa kultivasi adalah kultivasi, dan dia benar-benar tidak muncul selama lebih dari sebulan dalam satu tarikan napas. Kamu, si Chao Yun memandang Mu Yun, melihat ke atas dan ke bawah dan berkata, mengapa aku merasa semakin tidak bisa melihatmu? Rumah besar Tao si Chao Yun kini juga bertambah, mencapai 5.200. Sebelumnya, dia hanya memiliki 5.500 rumah besar Tao. Selama masa promosi ini, si Chao Yun masih sangat puas. Namun dalam sekejap mata selama beberapa bulan, Mu Yun, seorang pria di awal tahun 4000-an Taoisme, justru membuatnya tidak bisa melihatnya sama sekali. Ini sungguh aneh. Ada berapa rumah Tao di sana? Si Chao Yun bertanya. 5.805. Petik 2. Pada saat ini, si Chao Yun datang dengan satu, dan ingin memenggal kepala dan tubuh Mu Yun untuk melihat bagaimana Mu Yun meningkatkan kediaman Tao. Dalam beberapa bulan terakhir, promosi Mu Yun digantikan oleh Raja Dao yang mempesona lainnya, dikhawatirkan dia tidak akan mampu melakukannya selama beberapa dekade dan ratusan tahun. Siapa yang bisa membuka lebih dari 1.000 rumah Tao, mana yang bukan Tianjiao asli? Namun Tianjiao juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Berkemas, ayo keluar dari sini. Mu Yun berkata, binatang buas ini tampak aneh, dan ada tanah kuno asli yang terkubur di reruntuhan ini. Selanjutnya, kita juga dapat mengikuti metode Kiao Tianlei untuk melihat reruntuhan mana yang merupakan situs bersejarah nyata. Simpan, ini baik. Si Chao Yun mengangguk. Meskipun menurutnya asal-usul Mu Yun tidak tinggi, tetapi setelah bergaul selama periode waktu ini, si Chao Yun juga mengetahuinya. Orang ini tidak buruk, mereka yang harus dibunuh, bunuh mereka dengan bersih. Tapi baginya, dia merasa kehilangan uang, dan dia tidak menipunya. Lagi, jika Mu Yun benar-benar suami dari Tuan Miao dan Tuan Meng. Untuk beberapa alasan, si Chao Yun dilahirkan sedikit,
dan Mu Yun tidak merasa seperti dia berbohong padanya. Orang ini sepertinya bukan tipe orang yang hanya membuka mulut dan berbicara omong kosong. Ayo pergi. Mu Yun tidak bisa memegang pedang Ming Wang di tangannya, dan sosoknya terbang ke udara. Mereka ingin meninggalkan tempat ini, tetapi mereka harus membunuh binatang buas di luar. Si Chaoyun juga seorang pembunuh dan bergegas keluar bersama Mu Yun. Dua sosok dibunuh di luar istana ini. Ketika mereka berdua muncul di pinggiran istana, segera ada satu demi satu binatang buas, cakar, dan aura pembunuh datang. Ekspresi Mu Yun tenang, dan dia memegang pedang Raja Ming yang tak bergerak, dan ilmu pedangnya abadi. Energi pedang itu seperti elang, seperti harimau, seperti serigala, seperti naga banjir, yang selalu berubah. Sekarang teknik pedang ulang ada di tangan Mu Yun, kekuatan yang ditampilkannya telah sepenuhnya melampaui yang sebelumnya. Ilmu pedang Xiao Jiutian memang sangat mematikan bagi level Dao King. Meskipun Mu Yun masih memiliki seni pedang astrologi, tetapi saat ini, itu tidak terlalu berguna. Bum bum bum, raungan pelan terus terdengar. Di sekelilingnya, binatang buas mati, mayatnya hancur, dan darah mengotori bumi. Namun Mu Yun masih belum merasakan masuknya esensi, ki, dan darah apapun. Binatang buas ini, jika itu boneka, maka setelah dibunuh, daging dan darah di tubuhnya runtuh dan jiwa menghilang. Tapi jika itu benar, mengapa melahapnya sendiri tidak bisa merasakan keberadaan apapun? Jangan tinggal lama-lama, bunuh saja. Mu Yun meminumnya. Binatang buas ini semakin banyak membunuh, tinggal di sini, tidak mungkin membunuh mereka semua. Keduanya, satu demi satu, keluar untuk membunuh binatang buas itu. Setelah melakukan perjalanan sejauh puluhan ribu mil, binatang buas di belakangnya perlahan-lahan terguncang. Di atas bukit, Mu Yun dan si Chaoyun berhenti satu demi satu, memegang batu asal Dao untuk memulihkan kekuatan Dao mereka. Awalnya, Mu Yun tidak membutuhkan batu Dao Yuan sama sekali. Mengandalkan melahap dan memurnikan darah, setelah membunuh musuh, dia dapat mengandalkan esensi melahap, ki, darah, dan roh untuk bertransformasi. Tapi kali ini, bertarung dengan binatang buas itu, tidak ada tambahan esensi, ki dan darah, dan dia harus bergantung pada batu sumber untuk pulih. Bisakah kamu menemukan Yun Xiaoyu dan Hua Zuyue di sini? Mu Yun bertanya. Si Chaoyun menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan bercanda, saya bahkan tidak dapat menemukan saudara dan saudari dari Gunung Suci Konfusianisme kita. Ruang di reruntuhan medan perang kuno sangat aneh. Tidak semua orang melakukan perjalanan melalui luar angkasa. Kebanyakan dari mereka terbang langsung di langit, karena ruang di sini tidak stabil. Secara tidak sengaja, jika kamu menggali ke dalam ruang, kamu mungkin muncul lagi. Aku tidak tahu di dunia mana kamu berada. Si Chaoyun menghela nafas dan berkata, keberadaan reruntuhan medan perang kuno itu sendiri sangat unik. Dalam perang, waktu dan ruang runtuh, dan langit dan bumi terbalik. Sekarang dunia luar adalah dunia baru itu menyatu menjadi satu, tapi di sini, itu belum tentu benar. Mu Yun sedikit tidak berdaya. Dia awalnya berencana untuk menjelma menjadi kakak laki-laki Lu Qingfeng, sehingga di reruntuhan medan perang kuno ini, membunuh siapapun tidak akan membawa masalah di masa depan. Tapi sekarang, dengan si Chaoyun mengikuti dirinya sendiri, mustahil untuk langsung berubah menjadi orang lain. Namun, dengan si Chaoyun di sisinya, ada tempat yang tidak nyaman, tetapi ada juga tempat yang bagus. Bagaimanapun, dia tidak mengenal para pilihan surga di kekuatan teratas 100 alam hukum utara. Si Chaoyun mengetahui hal ini lebih baik dan bisa menjadi panduan baginya. Dalam hal ini, kita hanya bisa mencoba peruntungan sambil mencarinya. Keduanya bangkit dan bersiap untuk pergi. Siapa? Tiba-tiba, mata si Chaoyun menjadi dingin, dan matanya menatap ke kejauhan. Di antara perbukitan dan bumi, belasan mil jauhnya, sebuah aura tersingkap saat ini. Apakah ini semua ditemukan? Terdengar gumaman. Segera setelah itu, di sekitar perbukitan, hembusan udara naik ke udara dan berkumpul ke arah Mu Yun dan si Chaoyun. Sebanyak 7 orang, mengenakan kostum yang berbeda-beda, itu bisa menjadi pertanda hari yang sejahtera. Lembah matahari yang hebat, wajah cantik si Chaoyun tampak dingin. Qiao Tianlei, di antara 7 orang, salah satunya adalah Qiao Tianlei yang telah pergi lebih awal. Qiao Tianlei dikelilingi oleh 6 orang, kecuali 3 orang yang pergi bersamanya, 3 lainnya terlihat sangat berbeda. Fang Feiyu,
Suara si Chaoyun agak buruk. Di antara ketiganya, ada seorang pemuda berbaju hitam di tengah, dengan mata panjang dan sipit serta temperamen feminin. Pada saat ini, mereka juga melihat ke atas dan ke bawah ke arah Muyun. Itu dia, pemuda berbaju hitam mengangkat alisnya. Saudara senior Fang, jangan meremehkan orang ini. Qiao Tianlei berkata dengan serius, Su Qiaoxing mati di tangannya, dan ini bahkan bukan pertarungan jarak dekat. Aku tahu. Fang Feiyu mengangguk dan berkata, bahkan jika aku ingin menginjak-injak seekor semut sampai mati, aku akan menggunakan kekuatanku untuk memastikan semut itu akan mati tanpa keraguan. Ketika si Chaoyun mendengar ini, dia melihat ke arah Qiao Tianlei, dan berteriak dengan marah, Qiao Tianlei, kami menyelamatkanmu, sekarang, maukah kamu berbalik dan membalas dendam? Tolong aku. Qiao Tianlei mencibir dan berkata, Tian Kue dan saya memimpin menara istana itu, mengapa Anda dan Muyun bersembunyi di dalamnya? Tidakkah Anda ingin kami mengambil tindakan terlebih dahulu dan kemudian merebutnya? Jika bukan karena Su Qiaoxing, aku takut kalian berdua akan keluar. Apakah kamu mencurinya? Mendengar ini, si Chaoyun menjadi cemas untuk beberapa saat. Melihat Muyun, si Chaoyun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Saya baru saja berkata, jika saya membunuhnya lebih awal, tidak akan terjadi apa-apa. Mendengar ini, Muyun tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, kalau begitu, bagaimana cara melakukannya? Si Chaoyun tercengang. Bunuh 4 orang Qiao Tianlei, itu 4, tapi sekarang, ada 3 lagi, dan 1 ikan besar lagi. Muyun memandang Fang Feiyu di depannya, dan ada cahaya di matanya. Itu adalah cahaya serakah seperti seorang pemburu yang melihat mangsanya. Itulah yang awalnya dipikirkan Muyun. Qiao Tianlei membawa ketiganya pergi. Jika dia benar-benar berterima kasih kepada mereka dan tidak membuat masalah, maka masalah ini selesai. Dan jika Qiao Tianlei tidak tahu harus berbuat apa, dia serakah, dan dia memimpin seseorang untuk memburu mereka berdua, tidak apa-apa. Peran Qiao Tianlei di lebih dari 5.000 istana Tao, Muyun sangat tidak menyukainya. Sekarang tambahkan satu lagi Fang Feiyu. Bukankah ini 1 untuk 1? Anda harus berhati-hati. Si Chaoyun berkata dengan serius, Fang Feiyu ini memiliki lebih dari 6.000 rumah Tao. Saya merasakannya sekarang. Muyun menjilat bibirnya dan berkata sambil tersenyum, 6.000 kursi, ini pertama kalinya aku melihatnya. Si Chaoyun mengerutkan kening. Dia selalu merasa ekspresi Muyun aneh. Melihat Kang Tiancheng dan memenggal kepala Su Qiaoxing sebelumnya, Muyun mengungkapkan ledakan kegembiraan. Meski ada beberapa pendekar, melihat lawan yang kuat memang menunjukkan rasa keinginan yang kuat untuk bertarung. Ke Muyun, ini bukan seperti keinginan untuk bertarung, hanya saja. Aku tidak tahu. Fang Feiyu melihat bahwa Muyun benar-benar menatap mangsanya dengan ekspresi wajahnya, dan dia langsung marah. Apakah orang ini benar-benar menganggap dirinya bawang putih? Fang Feiyu memegangnya di telapak tangannya, dan tombak panjang tiba-tiba muncul. 7 pembuluh darah menghidupkan kembali rumput jiwa, serahkan dan biarkan kalian semua mati, jika tidak. Hei, rumput kebangkitan 7 pembuluh darah. Maaf, saya sudah kehabisan. Muyun tersenyum dan berkata, lihat itu, jika tidak, aku akan mengesampingkan perutku dan menggalinya agar kamu dapat melihatnya. Kamu pasti bercanda. Ya, pengadilan kematian. Keduanya berselisih satu sama lain, dan segera bergegas keluar. Raungan yang menakutkan terdengar. Ledakan, pedang dan tombak bertabrakan. Kekuatan Dao terus bergulir. Pada saat yang sama, si Chaoyun juga melihat ke arah Qiao Tianlei dan bersenandung. Saya tidak menyangka lembah matahari besar akan mengembangkan penjahat tak tahu malu seperti Anda. Jika kami ingin mengambilnya, kami pasti sudah menembaknya. Mengapa harus menunggu Su Qiaoxing muncul? Qiao Tianlei mencibir, siapa yang tidak tahu malu, saya masih belum tahu. Ledakan, keduanya merupakan lebih dari 5.000 istana Tao, dan ketika bertabrakan saat ini, langit dan bumi juga terguncang. 5 lainnya menjaga lingkungan sekitar dan tidak melakukan intervensi secara gegabah. Bertarung di level ini, jika orang lain ikut campur, pada dasarnya itu akan membunuh Anda. Raungan menakutkan terus meletus, dan pertempuran antara Muyun dan Fang Feiyu sangat kejam dan menakutkan sejak terjadi kontak. Pantas saja kamu begitu sombong. Fang Feiyu juga dengan jelas merasakan bahwa jarak antara Muyun Daofu adalah 6.000, dan itu tidak terlalu jauh.
Kamu juga tidak buruk. Mu Yun berkata sambil tersenyum, ada 6.300 rumah Tao, yang merupakan Raja Tao paling mempesona di rumah Tao yang pernah saya lihat sejauh ini. Fang Feiyu mengerutkan kening. Namun, terima kasih. Terima kasih. Mu Yun kemudian berkata, terima kasih telah datang untuk mati dan membantu saya berkembang. Menurutmu itu indah. Bum bum bum. Fang Feiyu memiliki 6.300 rumah Tao, dan ledakan Taoisme tidak hanya bergejolak, tetapi juga agak tak terkatakan. Tingkat Dao Wang, 3.000, 6.000, 9.000. Ketiga level ini, akan terjadi perubahan yang sangat kentara. Peningkatan kekuatan Tao adalah satu hal, dan transformasi kuil Tao itu sendiri adalah hal lain. Sekarang Mu Yun dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan Dao Fang Feiyu tidak lebih lemah dari ledakan tunggal kekuatan Dao miliknya saat ini. Ini sangat ampuh. Anda harus tahu bahwa Mu Yun, rumah besar Tao saat ini telah mencapai tahun 5805, dan rumah besar Tao di dalamnya telah mengalami beberapa kali transformasi, dan di dalamnya terdapat Taoisme, yang dapat dikatakan beberapa tingkatan lebih kuat dari Raja Iblis Tao biasa. Tapi kekuatan Dao Fang Feiyu murni eksplosif, dan dia hanya lebih lemah darinya. Apakah ini peningkatan dari 6.000 istana Tao? Mu Yun menebak dalam hatinya. Dengan cara ini, setelah membunuh 7 orang ini, kediaman Tao-nya akan meningkat menjadi lebih dari 6.000. Apakah akan ada penambahan waktu lagi? Dalam hal ini, hati Mu Yun semakin menantikannya. Kehancuran besar. Setelah mengucapkan sepatah kata pun, Mu Yun berdiri dengan pedangnya, dan aura di tubuhnya meledak seketika. Antara langit dan bumi, kata dalam mantra 6 karakter Buddha yang besar tiba-tiba mengembun, setinggi 100 kaki, dan energi Dao murni berkumpul. Bang! Tiba-tiba terdengar suara pelan. Kataan pecah tepat di depan Fang Feiyu, mengguncang langkah Fang Feiyu untuk terus mundur, dan sosoknya terhuyung. Taoisme Buddha. Fang Feiyu tercengang. Tidak ada kuil Buddha yang kuat di dunia utara. Faktanya, di seluruh dunia baru, antara surga dan dunia, umat Buddha pernah menjadi orang yang cemerlang. Seorang Master Sikong adalah salah satu dari 10 yang tidak memiliki surga. Ia mendirikan kuil Suantian dan memperluas Buddha Dharma. Tuan Kesikong sudah duduk. Di dunia baru saat ini, tidak ada tokoh seperti itu dalam agama Buddha. Bagaimana Mu Yun ini mengembangkan formula Buddha Tao yang begitu kuat? Dengan baik, tetapi pada saat ini, Mu Yun meminum satu kata, dan mantra 6 karakter agama Buddha yang kedua keluar lagi.